Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya banyak nikmat sehingga saya masih bisa mengikuti dan menjalankan hari kedua di kegiatan pelatihan 3 hari leadership bersama Coach Fitra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Syahkan. Saya salah satu santri entrepreneur dan digital marketing di Pondok Teknologi. Alhamdulillah saya dan teman-teman sesama jurusan diberikan kesempatan oleh Pak Acep dan Abi untuk mengikuti event ini. Saya sangat bersyukur dan insya Allah insight-insight yang kami dapatkan pada event ini insya Allah akan kami berikan juga ke teman-teman yang lain sehingga memberikan manfaat untuk teman-teman yang ada di Pondok Teknologi. Dan tidak hanya terbatas itu, materi ini insya Allah akan kami simpan dan akan menjadi bahan untuk selanjutnya. Baiklah, Pak Acep, Aminuli, izinkan saya untuk memberikan insight atau menjelaskan apa yang saya dapatkan di hari kedua pelatihan bersama Coach Fitra, pelatihan 3 hari leadership di Solo. Baiklah, yang pertama itu Coach Fitra masih menyinggung tadi tentang leadership, karena ilmu leadership itu sangat dibutuhkan. Karena seperti yang disebutkan di video yang kemarin, leadership itu merupakan ilmu alat yang bisa membuat ilmu lain atau membuat hal lain itu jadi. Itu adalah ilmu leadership, ilmu yang sangat penting untuk kita menjalankan semua aspek. Ilmu leadership itu sangat penting, terutama leadership terhadap diri sendiri. Jadi poin yang didapat pada hari ini yaitu bagaimana seseorang itu bisa memimpin orang lain, menjadi leader bagi orang lain. Poin yang pertama yaitu seseorang jika ingin menjadi leader bagi orang lain, poin-poin yang harus ia tanamkan kepada dirinya. Yang pertama, dia harus mempunyai leadership terhadap dirinya sendiri. Dia sudah harus bisa mengontrol dirinya, mengatur sifat-sifatnya, dan memperbaiki semua hal-hal yang harus diperbaiki di dirinya. Jadi sebelum dia menjadi leader bagi orang lain, dia harus menjadi leader bagi dirinya sendiri. Dia harus merubah dirinya sendiri terlebih dahulu, barulah ia pantas untuk merubah orang lain. Dan sifat yang harus dimiliki jika seorang leader ini ingin menjadi leader bagi orang lain ialah dia harus memiliki visi yang jelas, seorang visioner, dan visinya itu memiliki bobot. Dan seorang leader dia harus memiliki kemampuan storyteller. Apa storyteller ini? Storyteller ini adalah kemampuan untuk menceritakan visinya tersebut seolah-olah visi itu telah terjadi. Contohnya, jika seseorang diminta untuk menceritakan apa yang telah ia lakukan tadi siang sedangkan sekarang sore, dia pasti bisa menceritakan karena dia telah melakukan hal tersebut. Sedangkan seorang leader, dia dituntut untuk bisa menjadi storyteller bahkan hal atau visi tersebut belum terwujud. Jadi seolah-olah dia sudah berada di titik visi tersebut atau sudah menjalani visi tersebut padahal dia belum melakukan. Jadi dia harus memiliki ilmu tersebut.
menceritakan visinya kepada tim-timnya. Yang ketiga, seorang leader harus memiliki sifat tidak ego, yaitu menurunkan ego. Kenapa? Karena seperti yang disebutkan Coach Fitra tadi, bahwa besi itu hancur karena karatnya sendiri. Lalu lantas bagaimana seorang leader menghilangkan egonya? Yaitu dengan ia rendah hati, menurunkan egonya dan mendengar masukan dan pendapat dari tim. Karena belum tentu semua ide dari leader itu benar. Jadi dia harus terbuka kepada tim-timnya. Lalu apa sifat yang harus dimiliki seorang leader lagi? Yaitu keyakinan. Kenapa keyakinan sangat penting? Seperti yang pernah Abi sampaikan di pondok, bahwa Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jadi balik lagi keyakinan tentang keyakinan tadi, keyakinan itu masuk ke mindset ya. Jadi seorang leader itu dituntut untuk yakin terhadap yang dia ambil. Jika salah, dia harus melakukan perbaikan dan memperbaiki hal tersebut. Tapi dia harus memiliki sifat yakin terhadap sesuatu yang telah dia ambil, dengan syarat dia sudah memikirkan hal tersebut dengan matang. Contoh, dia sudah memikirkan visi-visinya dengan matang, sudah memikirkan semuanya itu dengan matang, baru dia harus yakin dan dengan melakukan aksi-aksi dan perbuatan yang bisa mewujudkan misi-misi tersebut. Selanjutnya, sifat yang harus dimiliki seorang leader yaitu why. Dia harus menentukan why yang kuat kepada timnya dan juga menentukan jawaban dari why tersebut. Dia harus menentukan why yang membuat timnya itu bergerak. Kenapa sih harus seperti ini? Kenapa sih ada perusahaan ini? Kenapa? Apa jawabannya? Dia harus menentukan itu. Itu tugas seorang leader. Karena itu yang akan menggerakkan. Jika why-nya itu jelas, berkualitas, maka itu akan berdampak besar bagi orang. Contoh, ada seorang ibu-ibu di gedung A bersama seorang bapak-bapak, dan di sebelah tidak jauh dari gedung A itu ada gedung B, dan jaraknya tidak terlalu jauh, hanya beberapa meter saja, dan di antara dua gedung itu ada sebuah kayu. Seorang bapak-bapak ini memerintahkan kepada ibu itu, ayo lewati kayu itu dan pergilah ke gedung B. Tentu ibu itu tidak mau, karena Anda siapa memerintah saya? Karena dia belum menemukan why yang kuat. Sedangkan kita ulang, ini kondisi yang kedua. Seorang bapak itu menyuruh ibu itu untuk ke gedung kedua karena anaknya ada di gedung kedua tersebut. Maka karena dia memiliki why yang kuat, dia akan mau melakukan hal tersebut. Jadi jika seorang pemimpin ingin memimpin seorang tim, maka dia harus menentukan why yang sangat berpotensi yang akan menggerakkan timnya itu. Jadi timnya itu bergerak karena why tersebut. Jika dia tidak bergerak, dia akan terkena konsekuensi dari why-nya tersebut. Sama seperti ibu tadi, jika ia tidak bergerak, maka anaknya akan jatuh dari gedung tersebut, karena dia sudah memiliki why yang kuat. Karena itu dia akan bergerak. Kita tidak bisa merubah orang tersebut, tapi kita membuat dia berubah dengan dirinya sendiri, yaitu
kita membuat dia takut akan why-nya sehingga dia bergerak. Jadi tugas kita hanya mengarahkan biar dia merubah dirinya sendiri dengan takut jika dia tidak melakukan hal tersebut. Maka jadi kita kuatkan why-nya, kita arahkan di why-nya, kenapa dia harus melakukan ini. Kalau dia nggak melakukan ini, apa yang akan terjadi? Itu yang harus kita berikan kekuatan di sana. Sama seperti ibu tadi, jika ia tidak pergi ke gedung yang B, maka anaknya akan jatuh. Jadi kuatkan hal tersebut, karena sejatinya kita tidak bisa mengubah orang lain, karena sejatinya yang bisa merubah seseorang itu hanyalah dirinya sendiri. Jadi harus jelas why-nya tersebut, tentukan visi dan misinya, clearkan hal tersebut. Jadi seorang leader itu sudah menentukan why-nya, visi dan misinya, dan clearkan hal tersebut. Menjadi storyteller, menyampaikan visi dan misinya kepada tim-timnya dan membuat strategi untuk hal tersebut, dan harus memiliki noble purpose, yaitu alasan terkuat kenapa dia harus menjalankan hal tersebut. Apa alasan terkuat untuk melakukan visi dan misi tersebut? Contoh alasan terkuat yaitu akhirat, contohnya tersebut ingin masuk surga, ingin membangun peradaban seperti Nabi Muhammad, dan mempunyai BHAG, yaitu jika diartikan BHAG itu ialah rencana atau visi dan misi yang menantang. Monitor dan selanjutnya itu memonitor atau mengontrol semua plan-plan tersebut dan memberikan reward jika berhasil strategi tersebut. Lalu goal yang baik itu seperti apa? Ada 5 goal yang baik. Yang pertama yaitu menantang, memiliki goal menantang. Yang kedua memiliki energi yang menggerakkan orang tersebut. Yang ketiga unik. Yang keempat skala besar, memberikan impact yang besar. Dan yang kelima itu ialah rinci. Dan seorang leader harus memiliki kemampuan ambidextrous, yaitu bisa menggabungkan dua hal yang hal tersebut sepertinya nampak tidak bisa digabungkan. Jadi seorang leader itu harus memiliki sifat ini, yaitu menggabungkan eksploitasi dan eksplorasi. Dan seorang leader harus memiliki sifat untuk mengelola tim, yaitu setiap tim itu memiliki karakter yang berbeda dan cara untuk menangani yang berbeda. Jadi seorang leader harus memiliki pengetahuan terhadap tim-timnya dan cara untuk mengelola mereka, sehingga target yang didapat dan visi yang ingin dijalankan itu bisa tercapai, karena leader ini menciptakan tim-tim yang berjiwa leader juga. Karena itu bisa tercapai visi dan misi dan strategi yang sudah ditentukan. Baru setelah itu bisa menghasilkan kesuksesan. Untuk kesuksesan ini banyak orang yang menilai sukses. Ada orang yang mengatakan sukses itu memiliki harta yang banyak, ada yang mengatakan sukses itu mencapai hal yang ia capai. Jadi aspek mana yang harus didengar? Yang benar itu aspek yang mana? Jadi Coach Fitra tadi mengatakan sukses itu dilihat atau dinilai dari 6 kriteria. Ada 6 kriteria yang menentukan sukses tersebut. Yang pertama, finansial dan karir, apa yang ingin dicapai, karir apa yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu kesehatan, dan tubuh. Kesehatan seperti apa yang ingin dicapai atau yang akan didapatkan. Dan
atau tubuh seperti apa yang ingin didapatkan. Contohnya ingin membakar lemak atau membuang lemak, targetnya berapa, ingin melakukan hidup sehat seperti apa. Yang ketiga yaitu keluarga dan rumah, ingin menciptakan sistem-sistem apa di keluarga. Untuk rumah ingin membangun apa lagi yang bisa dibangun di rumah. Selanjutnya yang keempat yaitu spiritual dan etikal, yaitu ibadah apa yang akan ditambah lagi. Dan yang terakhir sosial dan budaya, apa impact yang ingin diberi di masyarakat dan apa yang akan dilakukan di masyarakat, apa impact yang akan direncanakan untuk masyarakat ke depannya. Jadi itulah yang disampaikan Coach Fitra tadi, 6 dimensi atau 6 faktor sukses yang bisa dilihat jika orang tersebut sukses. Dan tadi kami diberikan tugas oleh Coach Fitra menulis hal-hal tersebut, menulis impian-impian kami dan apa yang akan dilakukan, apa kendalanya, apa solusi dari permasalahan kami tersebut. Tujuannya untuk melahirkan mindset positif dan melahirkan lebih banyak ide. Karena kata Coach Fitra tadi, orang kaya itu ciri-cirinya dia memiliki banyak ide, dan orang yang miskin itu dia memiliki ide yang sedikit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata saya yang salah, itu merupakan kesalahan saya pribadi, dan jika ada kebenaran itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Selalu beri dukungan untuk kami santri entrepreneur dan digital marketing dan santri pondok teknologi. Jazakumullahu khairan kepada Pak Acep dan Abi Ruli yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti acara pelatihan 3 hari ilmu leadership di Solo ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.